Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai penyakit menular seksual. Adapun anggota kelompok kami yaitu Hafiz Alfarisi, Ana Sofianisa, Natasha Nazla Prasetyo, dan juga Muhammad Fawaz. Wah, pasti pada penasaran kan mengenai materi ini? Yuk langsung aja kita ke pembahasan materinya. Pertama, kita akan membahas masalah dan situasi terkini infeksi menular seksual. Masalah terkini terkait IMS. IMS merupakan penyebab utama infertilitas terutama pada wanita. Terjadinya ribuan kasus kematian janin dan neonatal akibat IMS. Ribuan kasus kanker serviks dan telah merenggut nyawa ratusan ribu orang akibat kanker serviks. Meningkatnya kasus HIV di seluruh dunia. Lalu yang paling terakhir, IMS dapat mengganggu psikologis dan sosial seseorang sehingga akan berdampak besar pada kualitas hidup manusia. Ini terkini di dunia dan di Indonesia terkait IMS. Dalam laporan WHO, lebih dari 1 juta orang tertular IMS setiap harinya. Diperkirakan 499 juta kasus baru IMS yang dapat disembuhkan seperti penyakit gonore, chlamydia, sifilis, dan trichomoniasis yang terjadi setiap tahunnya. Dalam jurnal UNAIDS merupakan lembaga internasional yang fokus di HIV dan AIDS. Dikatakan bahwa 38 juta orang terinfeksi HIV pada tahun 2019. Sedangkan di Indonesia, IMS yang paling banyak ditemukan adalah sifilis dan gonorea, terutama penyakit sifilis yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam laporan Kementerian Kesehatan, jumlah kasus HIV yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah kumulatif kasus HIV yang dilaporkan sampai dengan bulan September 2020 sebanyak 409.857 kasus. Nah teman-teman, setelah kita membahas masalah dan situasi terkini penyakit menular seksual, selanjutnya kita akan membahas apa sih penyakit menular seksual itu? Definisi dari IMS. IMS atau yang biasa dikenal dengan infeksi menular seksual. IMS sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual adalah salah satu infeksi saluran reproduksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit atau jamur yang penularannya terutama melalui hubungan seksual secara vaginal, anal, dan oral dari seseorang yang terinfeksi. Selanjutnya akan dibahas mengenai penyebab infeksi menular seksual. Penyebab infeksi menular seksual ada 5, yaitu bakteri, virus, protozoa, ektoparasit, dan jamur. Yaitu infeksi menular seksual oleh bakteri. Yang pertama ada gonore, yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea yang menyebabkan infeksi pada kelamin. Penularan dari ibu ke janin saat hamil dapat menyebabkan infeksi mata hingga kebutaan pada bayi. Yang kedua ada sifilis, yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang ditandai dengan luka pada kelamin dan pembengkakan kelenjar getah bening lokal. Yang ketiga yaitu ukusmol, yaitu luka pada kelamin yang nyeri yang disebabkan oleh Haemophilus ducreyi. Infeksi menular seksual oleh virus. Yang pertama ada Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV menyebabkan penyakit yang disebut dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS, yaitu kumpulan gejala yang diakibatkan oleh kurangnya daya tahan tubuh. Virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, akibatnya tubuh sangat mudah terserang berbagai penyakit lain seperti penyakit jamur, penyakit paru, penyakit kulit, dan lainnya. Yang kedua, herpes simplex virus atau HSV. HSV menyebabkan luka seperti cacar pada daerah kelamin, anus, atau bibir, baik pada laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, human papilloma virus atau HPV. HPV menyebabkan kutil pada kelamin atau anus, baik pada laki-laki maupun perempuan. Menular seksual oleh protozoa, yaitu trichomoniasis, yang merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penularannya melalui kontak seksual. Pembahasan keempat yaitu infeksi menular seksual oleh ektoparasit, virus pubis, dan Sarcoptes KBI yang merupakan kutu pada kelamin yang ditandai dengan gatal hebat. Pembahasan kelima yaitu infeksi menular seksual oleh jamur, yaitu Candida albicans, yang merupakan infeksi jamur pada alat kelamin wanita.
yang ditandai dengan cairan yang keluar dari alat kelamin berwarna putih seperti keju, kental dan bergumpal, disertai rasa gatal dan terbakar di daerah kelamin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara penularan infeksi menular seksual atau IMS. Infeksi menular seksual ini dapat tertular melalui berbagai macam hal. Yang pertama, melalui hubungan seksual yang tidak terlindungi, yaitu tanpa menggunakan alat kontrasepsi ataupun sering bergonta-ganti pasangan seksual. Yang kedua, melalui darah, yaitu pada saat transfusi darah dengan orang yang sudah pernah terkena HIV, dan juga dengan menggunakan jarum suntik secara bersamaan ataupun jarum suntik yang tidak steril dan alat pisau cukur secara bersama-sama. Dan yang terakhir, melalui ibu hamil kepada bayinya, yaitu pada saat hamil, pada saat melahirkan, dan juga pada saat menyusui. Selanjutnya, kita akan bahas kaitan penyakit menular seksual dengan maternal atau ibu hamil dan juga perinatal atau anak baru lahir. Berikut merupakan penyakit menular seksual yang berhubungan dengan maternal dan juga perinatal. Yang pertama ada sifilis. Sifilis yang terkait dengan kehamilan adalah sifilis kongenital. Sifilis merupakan penyakit yang didapat dari janin dalam uterus dari ibu yang menderita atau terinfeksi penyakit sifilis. Yang kedua ada gonorrhea. Pada kehamilan, gonorrhea cenderung bersifat asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala apapun. Namun dapat pula terjadi peningkatan gejala selama masa kehamilan, misalnya kolpitis yaitu radang usus besar dan juga vulvitis yaitu radang pada vulva. Selanjutnya ada chlamydia trachomatis yang dapat menyebabkan komplikasi seperti infertilitas dan juga kehamilan ektopik. Pada bayi baru lahir dari ibu penderita penyakit ini berisiko menderita konjungtivis dan juga pneumonia. Yang keempat ada bakterial vaginosis yang merupakan salah satu faktor penyebab pecahnya ketuban pada kehamilan dan juga persalinan prematur. Yang kelima ada trichomoniasis. Perempuan yang terinfeksi parasit Trichomonas akan mengeluarkan cairan vagina berwarna kuning hijauan atau abu-abu serta berbusa dalam jumlah yang banyak. Yang keenam ada human papillomavirus atau HPV. HPV tipe 6 dan 11 dapat menyebabkan laring papillomatosis pada bayi yang dilahirkan yang menghisap bahan infeksius saat kehamilan. Untuk itu, ibu hamil disarankan untuk selalu menjaga kebersihan vagina. Yang terakhir ada candidiasis, yaitu infeksi candida di daerah orofaring neonat yang lahir dari ibu dengan candidiasis vagina yang memiliki angka penularan hingga 50%. Di pembahasan terakhir ini, kita akan membahas kaitan penyakit penular seksual dengan budaya dan juga gender. Di seluruh kebudayaan masyarakat, perilaku atau perbuatan seksual anggotanya diatur, yang dimanifestasikan pada aneka macam bentuk peraturan, termasuk juga dalam bentuk larangan-larangan, petunjuk-petunjuk, upacara-upacara, tabu, moral, etika, dan juga nilai. Bentuk dan isi dari peraturan itu juga bermacam-macam, mulai dari yang sederhana hingga berkembang ke taraf yang sangat canggih. Ada budaya yang melihat perilaku atau perbuatan seksual menjadi sesuatu yang sakral, penuh dosa, tabu, dan juga aib apabila dilanggar. Dalam kaitannya dengan gender, ada budaya yang menuntut wanita wajib perawan sebelum menikah dan aib besar jika melanggarnya. Selain itu, wanita juga wajib berperilaku berdasarkan apa yang dikehendaki oleh suaminya. Sebaliknya, pria wajib lebih dominan dan juga akan lebih dimengerti di masyarakat. Sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.